Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 7 program studi PGMI kelas B akan membahas materi tentang dampak internet dan media sosial dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial dengan anggota 1. Vivin Arestantia Wahyu Asyari, 2. Arsyad Akhil Faisal Abdillah, 3. Ahmad Farista Ardiansyah, 4. Nabila Aura Asyayua Rahma. Berikut video ulasannya. Dampak positif internet terhadap bidang ekonomi yaitu 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 3. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 4. Semakin maraknya penggunaan TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan baru. 5. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 6. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. 7. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak menjadikan harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. Bisnis yang berbasis TIK atau yang bisa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Dampak negatif internet terhadap bidang ekonomi yaitu 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dampak positif dan negatif internet dari segi sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari internet di segi sosial. Nomor 1. Kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nomor 2. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Nomor 3. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Nomor 4. Mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Nomor 5. Mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Dampak negatif dari internet di segi sosial. Nomor 1. Perubahan dalam komunikasi. Perubahan yang paling terlihat dari perkembangan internet ini adalah orang-orang yang cenderung memilih berkomunikasi melalui ponsel ketimbang datang langsung untuk bertemu secara tatap muka. Hal tersebut dapat mengurangi kualitas dari komunikasi tersebut. Selain itu, orang yang kecanduan dengan internet cenderung lebih individualis. Nomor 2. Penjajahan budaya. Memang bagus dalam mempelajari budaya asing, akan tetapi akibat yang ditimbulkan adalah orang-orang yang mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti itu, secara tidak langsung budaya lokal akan terjajah oleh budaya asing. Akibatnya, nilai-nilai budaya asing, nilai-nilai budaya yang turun-temurun akan hilang dan identitas budaya negara setempat juga akan hilang. Nomor 3. Menurunnya moral. Selain budaya positif, budaya negatif juga diakses dengan mudah dari internet. Contohnya saja pornografi, kekerasan, dan juga budaya buruk lainnya. Jika yang ditiru adalah budaya negatifnya, maka moral suatu bangsa akan menurun, terutama untuk remaja dan juga anak-anak. Maka dari itu perlu adanya filter ketika suatu budaya masuk ke tanah air. Dampak internet dalam dunia pendidikan. Dampak positif internet. Yang pertama,
Internet sebagai media komunikasi merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua, sebagai media pertukaran data, dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, dan www atau World Wide Web atau jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Yang keempat, kemudahan memperoleh informasi yang ada di internet, sehingga manusia tahu apa saja yang terjadi. Yang kelima, bisa digunakan sebagai lahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Yang keenam, kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan, sehingga tidak perlu pergi menuju ke tempat penawaran atau penjualan. Dampak negatif internet. Yang pertama, pornografi. Anggapan yang mengatakan internet identik dengan pornografi memang tidak salah. Dengan kemampuan penyampaian yang dimiliki internet, pornografi pun merajalela. Untuk mengantisipasi hal itu, para produsen browser melengkapi program mereka dengan kemampuan untuk memilih jenis-jenis homepage yang dapat diakses. Yang kedua, violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan. Karena segi bisnis dan isi pada dunia internet tidak terbatas, maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara agar situs mereka dapat terjual. Salah satunya dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Yang ketiga, penipuan. Di dunia internet juga terjadi penipuan. Cara yang terbaik adalah tidak mengindahkan hal ini atau mengkonfirmasi informasi yang Anda dapatkan pada penyedia informasi tersebut. Yang keempat, carding. Karena sifatnya langsung, cara belanja menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet. Para penjahat internet pun paling banyak menggunakan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat terbuka, para penjahat mendeteksi adanya transaksi atau yang menggunakan kartu kredit online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka menggunakan data yang mereka peroleh untuk kepentingan kejahatan mereka. Yang kelima, perjudian. Dampak lainnya adalah meluasnya perjudian. Dengan jaringan yang tersedia, para pejudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Anda hanya perlu menghindari situs seperti ini, karena umumnya situs perjudian tidak agresif dan memerlukan banyak persetujuan dari pengunjungnya. Yang keenam, kecanduan. Kecenderungan munculnya kecanduan pelajar SLTP akan internet yang mengakibatkan lupa waktu, kecanduan akan game online, chatting, dan fasilitas internet lainnya memicu anak menjadi malas belajar atau minat belajar berkurang, sehingga mereka pun enggan untuk melakukan aktivitas sosial lainnya.